hati-hati Anda buat Anda yang bermain media sosial. Jangan pernah lelah berbuat baik. Itu bukan galau. Itu kayak balon hijau yang meletus. Dor. Hatiku sangat kacau. manggil nama orang tua, bokap tuh Bang ya. Itu dipakai buat nama panggung. Ih, sepatunya keren nih. Ya. Topinya bagus nih. Pernah terjebak seperti itu? Nato nggak sih? Iya. Bagus. Ya, suka duka podcast di jalan juga Betul seperti ini ya, karena kita yang ada juga outdoor. Nyari lagi nih. Biasaan nih, naruh Biasa. sendiri, lupa sendiri. Oke, ketemu lagi bareng kita. Berdua tentunya. Ada gue Alex Jermain. Pino Herdian juga. Masih di podcast Alvin Everywhere. Dan kita masih setia di satu tempat. di satu tempat yang dari tadi kita nongkrong Iya, di mana sih Lex? di kedai kopi sejalan. Sejalan, kopi sejalan atau sejalan kopi? Kopi sejalan. Sudah berganti menu kita. Iya, untuk menu kedua ya. Menu kedua kita kali ini adalah Kopsu versi kedai kopi sejalan. Ya. Iklan, nggak apa-apa. nggak apa ya. Ya, karena kita di mana saja. Jadi Karena kita di Everywhere ya kayak gitulah. Iya, terkadang iklan di mana-mana ya. Lewat ya. Karena keterbatasan tempat juga. Iya, betul. Alright, sebenarnya sih beberapa waktu yang lalu kita sudah punya angan-angan ngebahas Three Amazing Words ini Iya, yang yang kita bakal bawain ya. Betul, yang mungkin sering kita obrolin ya. Tapi bukan lewat podcast. Bukan obrolan tongkrongan. Obrolan tongkrongan di mana kita bukan sering kali sih, maksudnya beberapa kali ya kita ngebahas mungkin ini Three Amazing Words ini. Three Amazing Words. Ya Kita kan? bahas secara obrolan biasa. Obrolan. Dan akhirnya kepikiran untuk kita angkat aja deh. Yuk, Yuk, mari. kita angkat aja. Karena memang beberapa hal mengenai kata maaf ya, yang pertama kali itu kan itu butuh apa ya, Pin? Butuh. Di situ melibatkan perasaan, Iya, butuh perasaan dan butuh apa sih? ego Ego gitu. ya, lebih ke ego sih kalau. Lebih ke ego. Lebih ke ego ya. Kalau orang minta maaf itu, dia itu merasa bahwa bisa jadi yang pertama kemungkinan ya, Ya. dia itu memang benar-benar melakukan kesalahan. Oke. Atau- Sebentar. ya. Yang pertama tadi benar-benar melakukan kesalahan ya. Yes, Oke. betul. Oke. Atau yang kedua bahkan dia untuk menganggap itu suatu kemaslahatan, dia Jadi merasa bersalah. merasa bersalah ya. Ya, padahal ya mungkin Iya. mungkin dia tidak bersalah. Ya mungkin Bisa ya. jadi. Iya, ada dua kemungkinan berarti ya. Ada dua kemungkinan. Bersalah atau tidak bersalah. Karena untuk apa sih namanya tadi? Kemaslahatan. Kemaslahatan ini ya. Jadi kan iya ada kan untuk maaf untuk mengalah gitu kan. Iya betul. Ya kan, karena memang untuk biar clear aja. Iya, biar agak suasana juga enggak yang semakin memanas mungkin ya. Betul. Ya kan? Karena satu pihak harus dilibatkan perasaan itu, Vin. Salah Iya. satunya untuk Iya. meminta maaf itu harus yaudah deh, maaf ya. Gue udah ngelakuin salah nih. ya kalau berarti kan kalau lebih ke bahasa Jermannya untuk lebih kita legowo. Lebih ke legowo sih. Iya ya. kan, legowo ya kan? Untuk meminta maaf ya. Meminta maaf. Iya. Ya. Terkadang yang dimintai maaf pun dia ngerasa yang tahu kan, lu salah Lu kan. salah ya. Seperti itu, Lex. Iya, makanya juga untuk yang memberi maaf itu juga melibatkan ego juga. Dia merasa bahwa nah, lu tahu, lu salah gitu kan. Ya udah, maksudnya memang kalau udah tahu salah, ya udah maksudnya minta maaf aja, nggak usah yang gue malu nih. Terkadang gue juga ngerasa bener, kadang yang ngerasa benernya ini Lex. Ya. Ya, Ya kan? dia merasa benar dan dia nggak mau minta maaf. Iya Ya itu. kan? Sementara pihak lainnya dia juga merasa benar juga, Iya. ya kan? Satu-satunya harus tadi menaruh egonya gitu. Iya. Taruhlah untuk gue nih, misalnya gue minta maaf sama lo, Vin, sorry ya, gue udah ngelakuin apa yang lu nggak expect ke gue gitu kan. Dan lu juga kenapa enggak memaafkan gue gitu. Malah terkadang yang yaudah deh, jangan ulangi lagi. Nah itu dia. Kadang kita minta malah dibalikin dengan Iya, ketus gitu ya. Yaudah deh, jangan ulangi lagi. Ya. Kan lebih enak lagi kalau semisal lu minta maaf Lex. Vin, gue minta maaf. Ya Lex, gue maafin dok. Gue Nah. maafin kok ya. Nah itu dia. Lebih enak lagi, lebih enak didengar dan lebih apa sih, lebih yang kayaknya udah
masalah udah selesai gitu. Masalah selesai, beres, kemudian kita udah buka lembaran baru lagi. Iya. Ya kan? Iya. Lebih enak gitu. Apalagi untuk yang sekarang nih, era-era sekarang ya. Anak-anak bukan gua mendiskriminasikan anak-anak sekarang ya, Gen Z atau apalah itu sebutannya. Itu bahkan mereka sekarang sudah mulai meniadakan kata maaf. Iya. Gue sepakat kalau itu karena memang ya sekali lagi ya. Ya, generasi itu ya. Ini ya. Maksudnya kata-kata maaf tuh kayak udah yang jarang keluar dari mulutnya gitu. Betul. Ya kan? Mau dihilangkan kayaknya sih. Kalau menurut pikiran gue ya. Karena misalnya gini, contoh kata ya. Kata maaf itu sekarang gue minta maaf sama lu nih. Vin, sorry ya, maaf ya. Gue nggak tahu, Vin, gitu kan. Terus lu bilang kayak gitu aja lu baper gitu kan. Nah, mungkin ya kan? Ini ya. Kata maaf mau dihilangin, mau diganti dengan kata baper. Nah, kenapa enggak? Kata maaf itu adalah tadi seperti kita bilang, 3 amazing words. Yeah. Bahwa kata maaf itu adalah kata-kata yang benar-benar mencairkan suasana. Betul. Ya kan? Kalau lu udah bilang gitu aja lu baper, relax gitu kan, akhirnya keadaannya semakin canggung gitu kan. Semakin canggung. Iya, betul. Lu bilang gitu aja lu baper lu. Lah gua harus gimana dong? Apalagi kalau semisal kita ngebuat salah di di grup WA gitu. Yes. Terkadang ada gitu aja baper. Ya. Nah, kayaknya udah yang sontak yang udah nggak mau ngelanjutin gitu. Iya, ya betul itu. Makanya keadaannya semakin menjadi canggung dan menghilangkan kata maaf itu sendiri. Betul. Jadi maunya apa? Kata-kata maaf itu Anda mau singkirkan atau seperti apa? Menurut gue, kata maaf itu adalah kata yang benar-benar amazing menurut gue ya. Untuk menetralkan suasana, untuk mencairkan suasana. Ya kan? Yang pertama kata maaf. Memang sih berat ya, untuk buat orang-orang yang melakukan kesalahan minta maaf juga kadang agak susah juga minta maaf. Atau kalau nggak melakukan kesalahan suruh minta maaf, gue suruh minta maaf apa gitu. Salah apaan gue. Akhirnya ya kata maaf itu pun tidak meluncur. Iya, betul. Iya kan? Nah, setelah kata minta maaf ini mungkin ada juga Alex ya yang selanjutnya 3 amazing word ini ya. Amazing word ini yaitu perihal tentang minta tolong. Ya betul. Minta tolong ya, dimana minta tolong ini terkadang apa sih diartikan kalau semisal kita lagi santai nih, lagi nggak ngapa-ngapain nih. Lex, gue minta tolong dong, ambilin kopi di sebelah sana. Oke. Kadang lu kan lagi mager nih, lu ambil aja sendiri. Bahasanya gitu ya, bahasanya kayak antara menyuruh gitu ya, sama 11-12 lah. Berharap gitu ya. Minta tolong, kata tolong itu sebenarnya harus diungkapkan dengan tulus juga ya. Dengan tulus itu dalam arti kita rendahkan diri kita dulu, ya kan? Kita taruh dulu nih karena kita mau harga diri kita. Karena kita apa sih mau meminta sesuatu ya? Minta sesuatu, ya kan? Betul. Tolong dong gitu kan. Ada kata tolong itu berarti kan kita sudah rendahkan harga diri kita dulu nih, ya kan? And then ada respon, oh oke, gua ambilin gitu kan. Secara nggak langsung ada kata-kata suruh di situ, ya kan? Tapi kan secara nggak langsung juga, Lex. Misal lu mau ngambilin sesuatu minta tolong ke gua, gue pun dengarnya yang enak aja maksudnya. Iya, nyuruh lo gitu kan? Enggak, maksudnya ada kata minta tolong gitu loh. Oke. Ya kan, berarti juga yang ngedenger juga yang iya. Ya Lex, bentar gua ambilin. Ya betul. Kan bikin adem juga. Iya, ya kan? Minta tolong itu. Coba lu bilang kagak ada minta tolongnya. Coba Lex. Vin, kopi itu ambilin dong sini. Kata-kata. Nah. Dan responnya pun berbeda. Pasti. Berbeda. Pasti betul. Beda. Apalagi kalau kata tolong itu kan sebuah bentuk memang kata menyuruh dibalut ya. Dibalut dengan halus ya. Dengan halus ya. Iya. Ya tapi emang sih. Iya, kata tolong itu kan kita merendahkan diri untuk membalut kata suruh itu, menyampaikan itu. Untuk meminta sesuatu ya. Iya. Minta tolong. Tapi memang sekali lagi Lex, kita yang dengar pun yang kayaknya kalau kata minta tolong tuh enak aja didengar gitu. Enak. Yeah. Karena juga kita merasa bahwa dia minta tolong ke gua gitu kan. Memang secara delivery itu smooth ya. Iya betul. Smooth dalam arti ada kata tolongnya itu kan membuat
gerakannya spontan. Oh ya, gitu kan? Tolong kan. Apalagi kalau punya gebetan ya, gebetan minta tolong, langsung pasti itu ya kan? Iya. Ya di kata tolong itu juga ada adab di situ ya. Ada adab. Bagaimana orang menyampaikan kata perintah itu ya, suruh tadi itu dibungkus dengan tolong gitu ya. Itu juga adab. Dalam arti untuk melakukan hal sendiri yang kita nggak mampu, ya kan? Pasti kita juga minta tolong. Minta tolong. Nah itu kalau menurut gue juga termasuk adab keseharian, Max, ya. Ya kan? Iya, itu didapat bukan dari tempat lain, Vin. Didapat dari lingkungan sekitar, terutama di keluarga dulu. Iya, dari keluarga dulu, betul. Karena emang keluarga tuh memberi pelajaran ya tentunya buat diri kita juga ya. Pelajaran ya dong. Matematika. Yang dimana mungkin karena kita waktu kecil melihat orang tua kita, jadi kan anak kecil itu apa sih yang merekam dan meniru. Iya. Cuman anak-anak tuh cuma bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya, modifikasi. Ya dan akhirnya itu menjadi kebiasaan, Lex. Nah, ya itu tadi bahwa kebiasaan ini juga dibawa keluar dari pintu rumah itu menjadi attitude. Nah, setuju, kan? Attitude ya betul. Akhirnya ya kita dapat itu. Coba bandingkan kalau di rumah kita nggak dapat. Ya kan? Kita nyarinya pasti di lingkungan terdekat dulu dong. Iya. Lingkungan sekitar kita main. Iya. Komunitas. Kemudian mungkin tempat kerja. Iya, atau mungkin di sekolahan. Di sekolahan yang itu mungkin kita nggak bisa dapat kayak gitu-gitu. Iya. Ya kan? Yang akhirnya kalau benar kita dapatnya. Kalau kagak, ya kan? Di lingkungan yang mana kita mau dapat? Tadi kita bicara adab, Lex, ya. Adab ya. Mungkin sedikit gini, Lex, maksudnya adab tuh bisa dipelajari 1-2 jam di tempat kita duduk belajar. Yes. Tapi butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk kita mengaplikasikan. Iya, betul. Ya kan? Ya kalau mengaplikasikan adab itu memang sudah harus tertanam dulu, Vin. Iya. Dari tadi lu bilang 2 jam kita bisa dapat adab. Bisa pelajaran maksudnya ya? Ya. Tinggal kita mengaplikasikan kalau tadi lu bilang bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, itu bisa dibungkus juga dengan apa yang kita dapat dari rumah juga. Iya, dari keluarga terutama yang tadi kita bilang ya. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita dari belajar adab di luar ya. Iya. Belajar adab di luar, lu dapat apa di situ? Selain bumbu-bumbu dari rumah yang lu harus hargain orang yang lebih tua dari lu. Nah, itu ya dia. Lu harus sopan sama orang di sekitaran lu. Ya. Orang yang lebih tua, orang yang bahkan orang di bawah kita pun harus kita hargai. Harus kita hormati juga. Harus kita hormatin, apalagi sama anak kecil. Iya. Yang kita seharusnya, mohon maaf ya, seharusnya kita itu juga lebih bisa menghargai anak kecil. Betul, itu termasuk juga salah satu adab kalau menurut gua. Ya. Adab terhadap anak kecil. Nah, ada juga pelajarannya. Nggak ada salahnya juga minta tolong sama anak kecil. Iya. Ya kan? Minta kata-kata tolong itu terungkap. Dek minta tolong dong ambilin pakai gitu ya misalnya. Contoh. Betul. Dengan kata tolong itu, anak yang kecil juga akan merasa lebih senang. Iya, gitu ya. Paling ntar kan ujungnya kasih apa gitu. Sebagai reward ya. Sebagai reward. Apalagi anak-anak kan suka banget kalau seperti itu ya. Tapi jangan keseringan juga, Lex. Iya. Ya kan ada juga dampak nggak baiknya juga untuk anak-anak. Candu akhirnya ya kan. Akhirnya kalau setiap kali minta tolong harus ada. Iya, ada embel-embelnya ya. Ada embel-embelnya juga nggak bagus juga. Kalau nggak ada embel-embelnya dia nggak bakal nggak bakal pergi gitu ya. Ada embel-embelnya ini buat beli lato-lato. Nah, itu dia. Lato-lato. Yang amazing word yang ketiga itu the last amazing words itu ada matur thank you ya. Nah, atau terima kasih. Terima kasih. Ya, kata terima kasih juga itu sebagai pamungkas dari ketiga kata amazing ini ya. Sebagai bukan penutup juga, tapi adalah pelengkap ya. Pelengkap ya, yang dari yang pertama kata maaf, kedua minta tolong, yang ketiga adalah terima kasih. Terima kasih. Ungkapan terima kasih itu juga ini puncaknya tadi kalau kita ngomong legowo tadi ya, bahasa Jermannya. Bahasa Jermannya. Ungkapan yang diungkapkan secara legowo. Terima kasih. Artinya itu imbal balik yang diberikan kepada orang yang sudah memberikan kita atensi, kemudian perhatian. Bisa
kita kasih respon terima kasih. Terima kasih. Tapi terkadang juga ada orang juga Alex, maksudnya yang Berat ngomongin terima berat kasih ya. untuk bilang terima kasih kepada seseorang. Itu dia. Itu termasuk apa ya? Orang yang seperti apa ya? Termasuk orang yang tidak tahu diri. Tidak mau mengucapkan terima kasih ya. Sudah diambilin dengan cara kita minta tolong. Iya. Bilang terima kasih kagak. Kan terkadang juga seperti itu. Ada. Ya kan? Orang bodoh amat. Iya. Tapi gini, ngomong soal terima kasih memang betul adanya, Vin. Orang jarang mengucapkan terima kasih ya. Ketika apalah kita tadi minta tolong, sudah selesai beres, udah beres saja, nggak usah bilang terima kasih. Iya. Karena mungkin menganggap kedekatan kita. Padahal dengan ditutup dengan terima kasih apa salahnya? Iya, betul. Biasanya juga apa sih di lingkungan pekerjaan biasanya ya? Ya, iya kan? Betul. Lex, minta tolong dong ambilin Apa pulpen di sebelah sana. Oke. Iya. Nih, pulpen nih. Oke. Kayaknya juga canggung banget ya. Iya. Ya kan? Paling nggak kan bilang, ya, memang bukan paling nggak sih. Seharusnya kita bilang juga terima kasih. Walaupun Betul. kita tidak mengharap itu, tapi seenggaknya kan yang kita yang dimintai tolong ya kan. Iya, Bilang terima kasih. itu sedari dini, Aha. ya sedari kecil. Di lingkungan keluarga kalau udah dididik kata maaf, minta tolong dan terima kasih, itu luar biasa. Output yang dikeluarin luar biasa. Tuh. Sekali lagi ya yang lu bilang tadi ya, attitude ya. Attitude. Keluar dari rumah, Nah itu yang dibawa dari pintu rumah itu adalah attitude. Oke, setuju. Mau nggak mau kita harus dapat pelajaran itu di rumah. Dari rumah. Nggak kita dapetin di mana-mana. Iya, Di sekolah dari juga nggak diajarin. Betul. Ya kan? Betul. Kemudian di tempat lain manapun lah ya. Selain di rumah, mungkin role model kita adalah orang tua kita dulu. Iya. Ya kan? Iya. Mungkin aplikasinya sama saudara kita, adik kita, kakak kita, gitu-gitu. Ya kan sebelum kita keluar. Iya betul. Karena ya sekali lagi ya, lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi kita untuk untuk kita membawakan ke attitude keluar kita ya. Attitude ke keluar kita apaan sih? Pembawaan diri kita Pembawaan keluar. diri kita Ya. keluar. Sekali lagi mungkin apa yang kita bicara ini mungkin tidak bermanfaat. Tapi mudah-mudahan menginspirasi bahwa Three Amazing Words ini sangat perlu di bahasa Jerman lagi nih, diuri-uri. Iya, sangat perlu Dilestarikan ya. diterapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Betul banget. Apapun siapapun kalian. Jangan sampai Dan apapun segaul elu, ya. Jangan sampai lupakan Three Amazing Words ini. Betul. Jangan sampai dilupakan. Ingat itu ya. Iya, ingat. Ingat. Thank you deh buat semuanya ya. Terima kasih. Mungkin Three Amazing Words ini adalah sebagai basic dasar kita mungkin yang mempertebal adab kita. Iya betul. Akhlak kita. Akhlak. Ya kan? Adab, akhlak. Perilaku kita. Iya, perilaku kita. Oke. Tentang bermasyarakat nih. Kemana-mana ini akhirnya kalau udah malam ya. Oke deh, kita mau beres-beres nih. Iya, Beres-beres semuanya. Beres semuanya, kita udah dari tadi nih. Kita aduk dulu. Kita closing dengan kita minum kopi. Minum kopi. Wow, luar biasa. Segar. Yuk kita pamitan. Gue temannya Vino. Gue juga temannya Alex. Kita pamit dari podcast Alvin Everywhere. Bye bye.